Oke, akan kita mulai ya. Jadi kalau ini sesinya Mr. Record, jadi kalau ada siswa yang tertinggal, nanti mereka bisa lihat hasil rekamannya ya. Sekarang Mr. hari ini akan menjelaskan menggunakan aplikasi untuk menggambar. Nah, berikut tampilannya. Oke. Nama aplikasi yang Mr. jelaskan pada pagi hari ini namanya adalah CorelDRAW. Kebetulan ini adalah CorelDRAW yang versi lama yaitu versi 9. Karena yang terbaru sekarang sudah di atas 10, seri 17, 18 kalau nggak salah sekarang sudah. Ini Mr. masih menggunakan yang versi 9, yang lama. Karena fiturnya lebih sederhana dan kita bisa download bebas di website ya, kita bisa cari di forset.com, nanti akan bisa bagi linknya. Nah, pertama memulai kita harus mengetahui menu-menu yang kita pakai. Sebenarnya CorelDRAW ini adalah biasanya software yang dipergunakan untuk membuat setting, misalnya iklan, membuat huruf, membuat papan nama, dan lain sebagainya. Biasanya mereka yang ahli-ahli grafis itu menggunakan CorelDRAW. Setelah itu, setelah selesai mau dirender, baru mereka menggunakan Photoshop. Jadi ini CorelDRAW versi untuk menggambar yang lebih basic, karena dia bisa untuk mengatur layout, ya, ukurannya supaya bisa lebih akurat. Nah, sebelum memulai, kita harus tahu beberapa fitur yang ada di sini, fitur yang akan Mr. jelaskan yang akan kita pakai hari ini. Pertama tentang view. View ini untuk tampilannya seperti ada grid di sini, maka nah ini kalau ini kan tidak ada tampilannya, harus diaktifkan gridnya, dan sehingga pada saat menggambar secara terukur maka dia akan sesuai dengan yang ada grid di sini. Contohnya misal akan membuat rectangle di sini ya. Yang satuannya 4x4. Nah, ini kan masih belum bisa masuk, dia masih free. Maka ada satu fitur lain yang harus diaktifkan, namanya Snap to Grid. Nah, setelah kita Snap to Grid, maka pada saat membuat garis, maka dia akan semua masuk di dalam gridnya ini atau line-nya ini. Perhatikan, bisa membuat semua masuk ke dalam line. Nah, misalnya mau membuat kotak 4x4, nah jadi seperti ini. Pada saat dipindah pun dia akan mengikuti grid yang ada. Ya. Nah. Lalu Mr. menjelaskan menggunakan aplikasi Corel ini, walaupun sebenarnya aplikasinya menggunakan style 2 dimensi, tapi Mr. akan menggunakan ini sebagai dasar untuk melatih kita untuk nanti menggunakan aplikasi 3 dimensi. Ya. Nanti ke depannya yang SMP nanti banyak menggunakan aplikasi 3 dimensi untuk membuat berbagai macam model. Ya. Sekarang perhatikan, Mr. akan membuat satu bentuk kubus dasar secara 3 dimensi menggunakan CorelDRAW. Ya. Pertama-tama, Mr. kan sudah membuat bentuk kotak seperti ini. Ini anggap aja adalah bentuk dasarnya, ya. Saya copy dulu dengan Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, perhatikan. Nah, bentuk kubus sebenarnya kan ada 6 sisi ya, sisi atas bawah, kiri kanan, depan belakang, ada 6 sisi. Tapi pada saat digambar secara 3 dimensi, maka sisi yang terlihat di depan mata kita hanya terlihat 3 sisi. Itulah makanya biasanya orang menyebut 3 dimensi menggunakan dasar kubus ini. Nah, sekarang Mr. akan menggambar kubusnya secara 3 dimensi. Nah, perhatikan,
Supaya ini bisa diedit, maka dia harus di-convert dulu. Di-convert ke curve. Klik kanan, convert to curve. Ya. Lalu baru dibentuk. Sekarang kita akan menggambar sisi kirinya. Setelah kita convert, kita menggunakan yang shape tool ini. Klik. Lalu kita bisa rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah sisi bagian kiri depan. Nah, supaya jelas, outline-nya ini ada gambar PowerPoint-nya outline tool, digedein dikit, ditebelin. Nah, seperti ini. Lalu sekarang akan membuat sisi sebelah kanan. Cukup di copy saja. Copy. Lalu di paste, ya, Ctrl-C, Ctrl-V. Lalu tinggal di flip ke kanan. Nah, dia sudah menjadi sisi bagian kanan. Ya, sekarang tinggal tutup bagian atas, copy lagi, di move, lalu titiknya kita tempatkan sesuai letaknya. Nah, jadi bentuknya menjadi begini. Nah, perhatikan. Jadi sisi atas ini dikasih warna supaya jelas, kasih kuning. Yang sisi kiri dikasih oranye. Sisi kiri krem saja. Peach, yang kanan dikasih oranye. Nah, jadi kalau misalnya gambar tampak, maka yang tampak atas itu warna kuning. Yang tampak di samping kiri warna krem. Tapi yang tampak depannya, yang kanan ini warna oranye. Nah, ini adalah kuning ini apabila tampak dari atas, dengan notasi tampak atas, krem ini yang tampak samping, orange yang tampak depan. Nah, tentu supaya tidak berubah-ubah, ya, maka dia harus di grup. Nah, di drag, diklik ditahan, klik kanan lalu di grup. Nah, dengan di grup ini maka dia sudah menjadi satu kesatuan. Nah, dari benda dasar inilah nanti kita akan membuat benda 3 dimensi yang nanti akan kalian explore dengan menggunakan bentuk dasar Rubik 4x4. Nah, sekarang kita jadikan Rubik dulu sebelum benda ini kita kembangkan. Nah, sekarang tinggal copy. Lalu disusun. Nah, perhatikan ini ada yang aneh ya. Loh, kok jadi begini? Ini artinya berarti benda yang kalian move tadi itu adalah benda yang seharusnya di depan. Jadi kalau misalnya pindah depan dia menjadi begini. Kalau misalnya kembalikan belakang dia menjadi begini. Kalau memang tetap mau ditempatkan di sini dengan tampaknya dia menjadi belakang, maka benda ini harus ditaruh belakang. Caranya klik kanan send to back, order to back. Nah, maka dia akan menjadi begini, ya. Jadi kalau misalnya terjadi pada saat kalian utak-utak tidak sesuai dengan harapan, bisa jadi kubusnya itu harusnya di depan, kalian taruh di belakang atau sebaliknya. Sekarang besar banyak. Itu menjadi Rubik 4x4. Nah, ini sudah menjadi platform dasar dari Rubik. Saya letakkan di bawah supaya nyusunnya enak. Nah, sekarang setumpuk lagi menjadi 4 ke atas. Nah, maka Rubik 4x4-nya ini sudah jadi. Ya.
Jadi yang nampak atas kuning, nampak sampingnya krem, yang nampak depannya adalah ini yang orange. Nah, sekarang tinggal kita cut and fill yang mau dipotong dan mana yang mau ditambahin, ya. Contoh misal ambil di sini, pindah, kita ambil, ya, juga diambil, lalu ini diambil, juga diambil, ya. Sorry, pindah halaman. Nah, ini jadinya, ya. Gambarnya menjadi begini. Lalu yang ini ditaruh di tempat yang lain. Nah, itu kan jadi aneh objeknya, berarti harus dibawa ke depan, karena rencananya memang ditaruh di atas. Nah, ini juga hilang, dibawa ke depan. Nah, nah gini. Nah, ini objeknya jadi begini. Atau ini taruh bawah aja lebih biar dibawa ke belakang. Yang depan taruh ke belakang. Nah, dia jadinya begini. Ya. Nanti kalau digambar tampak sampingnya dia dilihat begini, ya. Yang samping kiri, yang samping kanan. Oh, ini serahkan buat berbeda supaya tampak kanan dan kirinya berbeda. Kalau ini kan tampak kanan kirinya kan sama ya. Jadikan beda. Oke, ini sekarang tampak kanan dan kirinya beda. Ya, begini. Nah, seperti ini tadi kan gambarnya di belakang. Ditaruh belakang, jadi yang depannya semua harus dirubah ke depan. Memang harus laten satu-satu merubahnya. Supaya gambarnya, nah, ini urutannya kebalik. Dari belakang ke depan. Nah. Oh, ini taruh belakang.
Ini ya. Nah, ini jadi yang tampak kiri dan depannya berbeda. Yang tampak kiri, ini yang tampak depan, dan ini yang tampak atas. Nah, kalau tadi yang di atas ini adalah yang nampak benda pada saat belum dieksplor ya. Dia kan jadinya seperti ini. Pada saat bentuknya masih kubus, yang atas kuning, yang kiri orange, yang kiri krem, yang kanan orange. Nah, maka jika seandainya benda ini digambar terukur tampak seperti ini, maka tampak atasnya dia adalah seperti Rubik 4x4. Cuma nanti harus ditambahi detail garis. Sekarang misalkan contoh tampak atasnya. Maka benda ini kalau digambar tampak atas setelah seperti ini. Nah, terlihat kotak, tapi ada tekuan di sini. Jadi harus diberi outline, ya harus kita beri outline, dikasih benda lain, kita jadikan curve, buat curve, lalu dibuat lebih tebal supaya jelas untuk notasinya. Nah, yang jelas dia tampak luarnya kan begini. Ya, tampak luar begini. Nah, tapi ada tekuan di sini, ada kotak di sini, maka tinggal double klik untuk edit teman garisnya. Nah, nah itu. Ini yang di sini. Yang ini, kotak ini, lalu ini yang kecil-kecilnya kanan kiri. Tambah lagi garis di sini. Nah, ini yang level agak di bawahnya, ini yang level lebih bawah terlihat begini. Demikian juga yang di atas. Tinggal double klik saja untuk membuat garis yang diinginkan. Tapi kalau mau dibuat kotak-kotaknya satu-satu juga nggak apa-apa, ditambah satu-satu. Nah, jadi ini adalah gambar tampak atasnya. Seperti ini. Ya, jadi kalian juga gambar tampak sampingnya. Contoh yang sudah jadi seperti ini, perhatikan. Nah, ini kalau tampak depan, maka terlihat seperti ini. Samping seperti ini. Depan seperti ini. Contoh objek yang sudah jadi. Nah, perhatikan ini kalau gambarnya sederhana. Ya, tampak depan, tampak sampingnya. Perhatikan ini ada outline-nya untuk menggambarnya. Supaya jelas kalau di sini ada perbedaan. Ya, ini juga tampak atas, ini ada perbedaan. Tekuan di sini tampak sebagai garis, tekuan di sini tampak sebagai garis ini.
Yang dari samping terlihat seperti L terbalik. Ini kalau contoh objeknya sederhana ya. Tapi ini materi untuk yang dasar, untuk memang untuk yang anak kelas 6 ya. Nah, misalnya objeknya begini, bisa juga begini atau begini. Ya. Tapi platform yang nanti kalian pakai, kalian mengembangkan dari bentuk rubiknya adalah 4 kali 4. Nah, kalau misalnya mau download softwarenya, bisa di www.forset.com. Ya, pertama kalian buat akun dulu. Setelah membuat akun, kirim email dan lain-lain, tinggal kalian search ya. Cari aja Corel Draw 9, cari yang full version. Ini karena filenya pakai aplikasi yang lama, mestinya ini walaupun kamu pakai laptop atau PC jadul, programnya masih tetap bisa jalan karena tidak membutuhkan memori yang besar. Ya. Jadi seperti kalian bisa tunjukkan tadi, minimal platform yang dipakai adalah Rubik 4 kali 4. Nah, kalau ini kan bisa udah kembangkan ya, dari 4 kali 4 bisa tambahi, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, gitu ya. Tapi kalau dari atas ya platformnya tetap 4 kali 4, yang berubah hanya yang tampak samping. Oke, sampai sini. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Sebelum kalian nanti mencoba dulu trial error di rumah, nanti baru pada sesi berikutnya nanti kesulitannya bisa di-share, nanti Mister akan jelaskan. Oke, siapa yang mau bertanya? Nanti ke depannya jadi setelah SMP nanti kita akan banyak belajar menggunakan aplikasi 3 dimensi. Ini masih menggunakan aplikasi 2 dimensi dasar, tapi ke depannya nanti kalian akan menggunakan aplikasi 3 dimensi yang sesungguhnya. Nah, kalau kalian lihat sekarang aplikasi di Facebook, Instagram, dan TikTok, kalian pasti pernah melihat video yang printing 3 dimensi. Wow, keren kan? Nah, sekarang zamannya adalah menuju ke sana. Kalau zaman dulu orang melihat printer itu seperti sesuatu yang ajaib ya. Bisa ngeprint foto yang bagus, bisa ngeprint gambar yang bagus. Itu rasanya sudah heran ya, kok bagus sekali. Nah, sekarang bukan hanya secara 2 dimensi, tetapi kita sudah bisa ngeprint secara 3 dimensi. Jadi mungkin di masa depan, saat kalian membutuhkan barang, kalian tidak butuh beli barang di market, kalian bisa desain sendiri, kalian cetak sendiri, kalian bisa pakai sendiri. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan? Yuk, siapa yang mau bertanya? Musa? Gak ada Mister kalau dari aku. Jelas ya? Jadi langkah utama yang tadi seperti ini jelaskan, kamu tinggal download programnya Corel Draw versi 9. Tapi kalau misalnya mau mencoba menggambar menggunakan aplikasi yang lain juga tidak masalah. Misalnya kalian menggunakan aplikasi selain Corel ini, yang kira-kira bisa kalian coba saja. Yang penting tutorialnya atau cara menggambar dari awal, kalau sesuai dengan Mister yang jelaskan tadi satu persatu, pasti bisa jadi. Ya, karena setelah membuat satu bentuk dasar kubus yang nampak 3 dimensi,
Kalian tinggal copy, ya, tinggal paste atau salin lagi, lalu benarnya ditumpuk-tumpuk sesuka kalian. Ya, yang jelas kalau bisa menyusun seperti ini berarti kalian harus punya aplikasi yang memiliki fasilitas untuk bring to front dan send to back. Jadi objek yang tadi di copy bisa dibawa ke depan, bisa dibawa ke belakang. Sehingga pada saat menyusun, kamu tidak menyusun gambar biasa, ya, tapi gambar yang nampak 3 dimensi. Oke, yang lain siapa yang mau bertanya? Sofi, ada yang mau ditanyakan? Dari saya belum, Mister. Gimana? Dari saya belum ada yang ditanyakan. Oke. Tapi kalau misalnya ada kendala, misalnya kalian online-nya cuma bisa pakai Android atau handphone, tidak ada PC atau tidak ada laptop di rumah, kalian bisa menggunakan tutorial seperti tadi, tetapi menggunakan kertas yang ada kotak-kotak, ya. Ada yang streaming ya, buku streaming yang kotak-kotak, atau membuat kotak-kotaknya sendiri. Kalian garis kotak-kotaknya menggunakan pensil, lalu kalian gambar kubusnya. Atau langsung kalau sudah mengerti cara menggambarnya, langsung saja menggunakan garis. Ada satu penggaris yang panjang, ada satu penggaris segitiga, supaya pada saat menggambar menggunakan segitiga itu ketemu sudutnya selalu sama. Ya, jadi nanti garisnya diluruskan dengan kertas gambarmu, tepi-tepi kertas gambarmu, sehingga penggaris segitiga itu ketemunya selalu di sudut yang sama, baik yang ditarik sebelah kiri maupun yang ditarik sebelah kanan. Kalau menggunakan aplikasi kan bisa dirender langsung menggunakan warna, tapi kalau nanti gambarmu manual, kamu bisa render menggunakan pensil. Jadi ada yang terang berarti tanpa render, ada yang rendernya tipis atau menggunakan garis diagonal, ada yang rendernya lebih tebal atau menggunakan garis vertikal. Ya itulah sedikit materi yang bisa jelaskan hari ini, yaitu menggambar 3 dimensi menggunakan aplikasi 2 dimensi. Yang kebetulan pada pagi hari ini yang Mister pakai adalah aplikasi CorelDRAW versi 9. Kalau benar-benar tidak ada pertanyaan, berarti tugas kalian untuk pertemuan berikutnya adalah hasil dari kalian mencoba dulu, ya. Jadi Mister masih belum menyuruh kalian untuk mengumpulkan gambarnya, tapi reviewnya, ya. Setelah kamu menggambar, bagaimana, ya. Tapi kalau misalnya sudah ada yang berhasil membuat karya dan mau ditunjukkan atau dikumpulkan, juga boleh, ya. Jadi waktu untuk membuat karya ini adalah 2 kali pertemuan supaya hasilnya bisa lebih baik. Nah, ini karena waktunya tinggal sedikit. Sesi ini sudah bisa rekam, nanti kalau misalnya ada yang tertinggal atau kurang mengerti, nanti bisa melihat videonya, nanti linknya akan Mister share melalui Miss Ana. Oke, Miss Nada, cukup sesi hari ini. Terima kasih, Mister. Oke, sampai ketemu sesi berikutnya ya. Thank you, Miss Nada. Bye, G7B. See you next time. Thank you, Mister. See you. Thank you, sir. Thank you.